Jumpa lagi dengan Asep Tapip masih dalam ngopi di PJTV. Kita lanjutkan keseruan tadi ya tentang satu kata tadi, Toib jadi takce. Ini dilanjutkan Kiai tadi. Seperti apa sih, apalagi ternyebut-nyebut ada Indonesia, tokohnya siapa sih yang di Indonesia itu? Ya, jadi untuk masalah tokoh itu tidak disebutkan di manuskrip itu. Dan ini manuskrip ini diterjemahkan dan juga dimasukkan ke dalam bukunya Perbendaharaan Lamanya Profesor Dr. Buya Hamka. Nah, dan itu beliau menang debat tahun 1960 ketika perdebatan diskusi tentang masuknya Islam ke Nusantara. Ya kan ada teori Gujarat, ada teori Cina, dan Buya Hamka memaparkan tentang teori Arab, ya, dan itu langsung bahwa dakwah Islam di Nusantara itu berlangsung pada zaman Rasulullah SAW. Itu apa? Ya itu berkaitan dengan Sirah Ibnu Hisham, ya, ketika Haji Wada, ya, kemudian orang-orang Taif itu meminta izin ke Rasulullah. Ya Rasulullah, izinkan kami berdakwah sambil berdagang. Nah, gitu ya. Jadi ini clue-nya di situ, ya, di Sirah Ibnu Hisham. Maka Nabi SAW mengutus Sayyidina Abdullah bin Mas'ud karena beliau itu ahli pertanian, sebagaimana karakteristik Nusantara, ya, itu bertani, ya, dan juga dia ahli dagang karena dia itu orang Mekah, ya kan. Sehingga dua karakter ini harus Nabi SAW mengetahui karakter orang-orang Nusantara, yaitu berdagang dan bertani, ya. Sehingga ketika itulah diutus ke daerah timur dan juga sampai ke Nusantara, ya. Nah kemudian bertemu dengan manuskrip Itsing, ya, kemudian Yijing, ya. Yijing juga nyebutnya bukan Tace tapi Dashi. Beda lagi. Dashi itu adalah suku Arab, ya, dalam manuskrip Yijing itu, ya. Kalau Tace mah Taif langsung Arabnya. Secara itu. Oke, itu manuskrip itu ada di mana tuh sekarang? Ya, itu di Cina. Karena memang itu punya propeller Cina, ya, dan manuskrip Itsing ini untuk meneliti tentang Buddha Mahayana yang ada di daerah Nusantara. Nusantara. Berarti itu ke zaman Kaisar siapa tuh? Ya. Dinasti Tang. Dinasti Tang. Ya, Dinasti Tang. Dinasti Tang yang juga mengutus ke Nusantara juga kan? Ya, itu ternyata Muslim, ketika sampai di Taif itu sampai di tadi ya pelabuhan yang disebut namanya pelabuhan Holing, bahasa Cina. Kalau bahasa kitanya jadi Kalingga. Oh, Holing, ya, Kalingga, ya. Kalingga itu di mana? Kalingga itu di Jawa Barat ya dulu. Kalingga, ya. Nah, di sana bertemu dengan orang-orang Takce. Bukan zaman Majapahit ya, bukan ya? Bukan, jauh. Jauh sebelumnya. Sebelumnya pokoknya abad ke-7, ya. Nah, dari situlah orang-orang Taif itu, dan di dalam manuskrip Itsing juga itu dia bertemu orang-orang Taif di daerah Guangzhou. Dan di Guangzhou itu bahkan orang Taif itu menjadi gubernur di Guangzhou itu. Jadi memang pengaruh dakwah ke Cina sampai ke Nusantara begitu. Kalau di Guangzhou saya pernah ke masjidnya, ada masjid. Masjid Guangzhou. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, betul, seperti itu. Oke, jadi memang Cina sudah dari dulu ya. Betul. Walaupun katanya hadisnya tidak sahih, yang belajar sampai ke negeri Cina. Betul. Ya. Bahkan bukan hadis itu ya. Iya, bukan hadis. Tapi Cina udah disebut-sebut di dalam dulu gitu. Betul. Memang Cina luar biasa ya, kemana-mana ya. Sampai sekarang anak cucunya masih begitu. Dan pandai berdagang ya. Betul, pandai berdagang. Ya. Kalau kita mah suku Padang tuh, yang pandai berdagang. Pandai berdagang, betul. Gitu, kalau Sunda suka danan. Makanya jadi artis. Oke, Sunda suka bercanda. Oh, bener. Nah, jadi komedian. Iya, jadi orang Sunda mah menghibur, buat orang senang. Tapi bukan suka janda juga. Kalau itu mah biasanya kiai. Oke, ya luar biasa di Taif itu ya. Betul, jadi zaman itu 8 Hijriah berarti ya? Iya, 8 Hijriah. Tahun ke-8 Hijriah sudah sampai ke Nusantara gitu ya? Iya. Dan itu ibadah haji sudah ada ya? Oh, jadi 8 Hijriah itu masuk Islamnya. Kemudian tahun 10 Hijriah itu Haji Wada, dan Nabi SAW mengutus orang-orang Taif ke daerah Nusantara itu. Gini kan, 8 Hijriah berarti melaksanakan ibadah haji sudah ada ya? Sudah aja. Nah, berarti orang Cina yang itu mungkin ibadah haji juga ya? Iya, mungkin. Ketemu ya.
Emang udah nyampe ke Cina belum Islam waktu itu ya? Ya, pokoknya memang kalau misalkan penelitian para ilmuwan itu amaliyah dakwah Rasulullah SAW sudah menyebar kemana-mana. Bahkan kalimat California yang di Amerika itu asal katanya dari Khalfi Al-Qarni. Ada sahabat Rasulullah di sana. Al-Qarni. Khalfi Al-Qarni gitu ya. Oke, sekarang tokoh dari Cirebon tuh Al-Qarni. Ulama juga. Ulama juga ya. Oke. Tapi ada juga yang pemain film. Betul. Gua silat. Oh, Wes Al-Qarni. Wes Al-Qarni, betul. Itu dari situ. Dari situ. Oke ya. Jadi memang Taif itu luar biasa ya sejarahnya. Nah sekarang setelah tadi masuk Islam, Taif jadi makmur atau seperti apa? Menjadi sumber kehidupan? Memang Taif ini adalah sumber ekonomi pertanian di situ. Ya, jadi dari situlah memang Taif ini banyak melahirkan ulama-ulama besar. Ya, salah satunya itu yang ketika Syekh Abdus Samad Al-Falinbani ya mengarang kitab Sayyirus Salikin ila ibadati Rabbil Alamin itu di Taif. Ya, dan juga ada di situ ulama dari Tatar Thailand itu Syekh Dawud Al-Fatani itu dimakamkan di Taif, sedangkan Syekh Abdus Samad Al-Falinbani malah ke Thailand dari Palembang gitu ya. Seperti itu Taif ini banyak ulama-ulama besar, termasuk di situ adalah Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib ya. Nah itu adalah keponakannya Nabi SAW ya sebagai sebagai mufassir zaman Rasulullah SAW. Abbas itu yang anak kecil ikut Nabi itu? Ya betul. Ya, yang didoakan Nabi, Allahumma alamnu tafsir wa faqhu fi ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah ilmu tafsir dan juga ajarkanlah takwil. Sehingga penafsiran-penafsiran dari Abbas bin Abdul Muttalib ini diabadikan oleh ulama Al-Kalbi ya dalam kitab Al-Miqbas fi tafsiri Ibnu Abbas. Ya, dan makamnya itu ada di Taif itu. Taif itu penghasil zaitun ya? Ya, pokoknya buah-buahan ada di sana semua. Oh, jadi daerah pertanian Arab itu Taif ya. Dan juga parfum mawar itu ya? dari Taif juga. Oke, luar biasa bicara Taif ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh juga bagi kita bagaimana perjuangan Rasulullah sampai akhirnya dengan kesabaran dan keridoan atas qada dan qadar Allah ya, Nabi bisa akhirnya mengislamkan Taif dan Taif menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang sampai hari ini. Ya. Industri kosmetik juga ya dengan minyak wanginya, kemudian juga zaitun dengan minyaknya tentu saja itu terkenal di mana-mana ya. Yang saya paling kenal itu minyak zaitun untuk ngurut. Ngurut. Ya benar-benar. Minyak zaitun, harum baunya ya. Anak raja makan sirih di atas nampan. Sekian saja, terima kasih. Apabila salah mohon dimaafkan ya. Hari ini cukup sampai di sini, kita berjumpa lagi di yang akan datang. Apabila ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Apabila yang salah, jangan simpan di dalam hati. Apabila jarum yang patah, jangan disimpan di lemari besi ya. Apabila ada yang salah, jangan sampai lapor polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa episode berikutnya.